Rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian, pada topik network model dalam mata kuliah Deterministic Optimization, pada bagian ini kita akan membahas mengenai konsep dan tutorial dalam model jaringan yang digunakan dalam optimisasi model-model deterministik. Rekan-rekan mahasiswa, konsep jaringan berarti ada konsep hubungan antara satu titik dengan titik yang lain, atau banyak titik yang mempunyai sebuah hubungan. Dalam hal ini berarti mempunyai interaksi dari satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, atau dari satu sumber ke sumber yang lain yang ditandai dengan adanya hubungan. Pada bagian ini, ketika kita bicara model jaringan, kita akan membahas mengenai aplikasi kasih dalam menemukan cara yang paling efisien untuk menghubungkan sejumlah lokasi atau sejumlah aktivitas ataupun sejumlah proyek dari satu proyek ke proyek yang lainnya. Penerapan dari konsep network model umumnya digunakan bagaimana seorang engineer atau seorang manajer dalam menemukan rute terpendek antara suatu kota dalam proses pengiriman misalkan, atau menentukan aliran maksimum antara jaring pipa pengeboran atau jaring pipa pengiriman, atau menentukan aliran minimum biaya jaringan dalam memenuhi pasokan dari suatu tempat ke tempat yang lain, termasuk di dalamnya dapat kita gunakan dalam penjadwalan kegiatan proyek. Rekan-rekan sekalian, berbicara dari contoh-contoh tadi, ketika kita menggambarkan sebuah hubungan, berarti ada node-node di sana. Jadi kalau suatu tempat ke tempat yang lain ada satu node, dan node itu akan digambarkan dalam bentuk garis panah. Bisa digunakan dalam konsep jaringan, penentuan minimum spanning tree, penentuan maksimum cash flow atau maximum flow, ataupun dalam proyek nantinya menentukan jadwal kritis, kapan waktu mulai dan waktu selesai, ataupun biaya minimum dalam biaya transportasi. Rekan-rekan sekalian, terdapat banyak metode yang digunakan tergantung kasus yang diminta. Apabila kita menentukan rute terpendek, biasanya kita menggunakan minimum spanning tree dalam program linear. Namun pada bagian ini saya akan menjelaskan penggunaan critical path method, di mana menggambarkan aliran sebuah aktivitas dalam sebuah proyek. Model ini tetap kita gambarkan dalam bentuk sebuah jaringan. Kita bisa menggambarkan sebuah kegiatan dalam sebuah proyek atau aktivitas sebagai titik pada jaringan tadi, dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan tadi digambarkan dalam sebuah hubungan antara unsur panah. Silahkan saudara mempelajari mengenai bagaimana menggambarkan konsep tadi dalam bentuk activity on nodes, artinya aktivitas yang ada itu akan tergambar dalam bentuk nodes, kemudian dihubungkan dengan garis panah, ataupun activity on a row, artinya ketika ada sejumlah aktivitas dihubungkan dalam bentuk a row dalam garis panah, maka panah tadi menggambarkan aktivitas tadi. Oke, pada bagian ini, pada bagian tutorialnya kita akan menggunakan aplikasi CPM untuk kasus ini, di mana ada kasus life cycle sebuah produk, mulai dari sebuah perancangan produk hingga nanti pelaporan tadi. Ada sejumlah aktivitas A, B hingga aktivitas C. Di sini ada kegiatan predecessor. Maksudnya kegiatan predecessor adalah kegiatan yang mendahului kegiatan tadi. Artinya sebelum predecessor tadi itu selesai, maka aktivitas tadi belum akan dapat dimulai. Misalkan C, itu aktivitas analisis produksi didahului oleh aktivitas A. Artinya sebelum A selesai, maka C belum dapat dimulai. Kemudian pada bagian lainnya kita perlu menentukan durasi. Jadi ada durasi, apakah itu bulan, minggu ataupun tahun, tergantung dengan data yang ada. Oke, rekan-rekan saudara, pada bagian ini kita akan menggunakan KM for Windows. Banyak software sebenarnya, saya bisa menggunakan MS Project ataupun aktivitas optimalisasi lainnya. Di sini saya akan menggunakan KM for Windows untuk beberapa data di sini. Oke, pada bagian ini saudara bisa silahkan install terlebih dahulu bagian KM for Windows. Kita jalankan runningkan program KM for Windows. Di sini saya menggunakan versi 5.2. Kemudian ambil pada modul tadi adalah part CPM pada single time estimate. Oke, di sini kita bisa klik contoh soal network model. Oke, tentukan jumlah aktivitasnya, apakah dari A, B, dan C, dan tentukan jumlah aktivitasnya.
Kemudian misalkan saudara ambil di sini, saya punya aktivitas sampai ke 10 misalkan. Oke. Kemudian masukkan jumlah durasi waktunya, kemudian masukkan sejumlah predecessor yang ada. Kita ambil soal yang sudah saya buat lebih dahulu. Untuk network model ada soal CPM di sini. Oke, saya sudah input durasi masing-masing waktu menggunakan single time estimate. Kemudian ketika semuanya sudah saudara input, sudah input, maka perlu kita klik solve di sini. Oke, pada solve di sini, maka di sini kelihatan bahwa project tadi akan dapat diselesaikan dalam waktu 16 minggu atau bulan, tergantung dengan durasinya tadi. Di sini kita bisa lihat ada activity time-nya, kemudian ada early start, early finish, late start, dan late finish. Ini kita bisa menggunakan dalam bentuk diagram tadi, activity or not, bisa menggunakan forward method atau backward method. Kita lihat pada bagian solution ada chart. Oke, pada chart bisa dilihat di sini bahwa ada berapa daerah jadwal kritis di mana A, D, G hingga I, G, J. Artinya jumlah tadi ada A, D, G, dan J. Artinya ada jumlah yang akan merupakan jadwal kritis. Oke, ini penggambarannya adalah activity nodes. Artinya setiap node menggambarkan aktivitas. Oke, baik. Bagaimana kita melihat jadwal kritisnya tadi? Bisa dilihat di sini. Oke, apabila jadwal early start dan early finish-nya sama, maka itu digambarkan sebagai titik-titik kritis. Jadi, apabila early start, early finish, dan late start dan late finish-nya selesai, maka itu digambarkan sebagai jadwal kritis. Dimana jadwal kritisnya di sini adalah jadwal A, D, G, dan hingga ke J dengan total estimasi waktu penyelesaian paling cepat adalah 16 satuan waktu di sini. Oke, artinya ketika waktu kritis ini terjadi penlambatan, maka akan berdampak signifikan terhadap penyelesaian untuk aktivitas lainnya. Demikian saudara dalam bentuk konsep dan tutorial untuk konsep jaringan. Semoga ini dapat dipahami. Selamat belajar dan terima kasih.